Perkenalkan, nama saya Revi Pandini Safitri, NPM 10060116032 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Perhitungan Ambang Batas menggunakan metode heuristik untuk data besar klaim asuransi kendaraan bermotor. Setiap manusia selalu dihadapkan pada peristiwa yang tidak tentu dalam kehidupannya. Peristiwa tersebut seringkali disebut dengan risiko. Hal ini termasuk dalam masalah keuntungan atau kerugian yang dihadapi. Karena sifat ketidakpastiannya, tidak ada yang tahu apakah bisa merugikan beberapa kali atau hanya sekali. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama disebut penanggung atau perusahaan asuransi, dan pihak kedua disebut tertanggung atau pemegang polis. Asuransi juga dapat diartikan bentuk jaminan risiko yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang dengan nominal biaya yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional asuransi akan dihadapkan pada suatu peristiwa kerugian yang bisa saja terjadi, di mana pemegang polis akan mengajukan suatu klaim yang tak bisa diperkirakan besar klaim tersebut kepada perusahaan. Klaim-klaim tersebut bisa saja klaim kecil atau klaim besar yang sering disebut dengan klaim ekstrim. Pada kasus data yang mengandung nilai ekstrim, ada yang dikenal dengan pendekatan excess over threshold atau pendekatan fixed over threshold. Salah satu perhatian utama dari pendekatan EOT adalah pemilihan ambang batas yang tepat untuk satu set data yang diberikan. Perhitungan nilai ambang batas ini bertujuan untuk memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu nilai klaim di bawah ambang batas dan nilai klaim yang ada di atas ambang batas. Landasan teori yang pertama, asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu produk asuransi non-jiwa. Asuransi kendaraan bermotor terdiri dari dua bagian, yaitu total loss only atau TLO, yang kedua komprehensif. Perbedaan dari keduanya yaitu pada jenis klaimnya. Untuk total loss only, jenis klaimnya yang diajukan adalah nilai klaimnya sebesar lebih dari atau sama dengan 75% dari harga kendaraan. Untuk komprehensif, jenis klaimnya bisa dua kemungkinan, yaitu total loss dan partial loss. Untuk partial loss, nilai klaimnya sebesar kurang dari 75% dari harga kendaraan. Metode heuristik. Metode heuristik merupakan merupakan salah satu aturan praktis. Metode ini memiliki keunggulan yaitu sangat mudah untuk diimplementasikan, sehingga itulah sebabnya metode heuristik sering digunakan dalam praktik oleh perusahaan asuransi. Untuk pemilihan ambang batas, metode heuristik memiliki rumus B sama dengan Z indeks N min K. Untuk pemilihan K-nya ada tiga metode, yaitu yang pertama aturan kuantil tetap dengan rumus K sama dengan epsilon kali N, yang kedua aturan akar kuadrat dengan rumus K sama dengan akar N, yang ketiga aturan empiris dengan rumus K sama dengan N pangkat 2/3 dibagi log dari log N. Hasil dan pembahasan. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil pencatatan yang diperoleh dari perusahaan asuransi umum PT XYZ tahun 2014. Data tersebut berisi klaim pemegang polis untuk produk asuransi kendaraan bermotor komprehensif terhadap perusahaan asuransi PT XYZ. Data yang akan dipakai untuk keperluan aplikasi adalah data besar klaim pemegang polis asuransi kendaraan bermotor untuk kategori 6, jenis kendaraan truk dan pick-up, semua uang pertanggungan, wilayah 2 yang mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Perhitungan nilai ambang batas D menggunakan metode heuristik. Yang pertama, untuk aturan kuantil tetap, hasil nilai K-nya yaitu 200,1, untuk aturan akar kuadrat 44,7325, untuk aturan empiris 306,1495. Nilai ambang batasnya yaitu untuk aturan kuantil tetap yaitu Z ke 1800,9 dengan nilai Z 17.840.000. Untuk aturan akar kuadrat B ke 1956 yaitu 65.575.000. Untuk aturan empiris yaitu Z ke 1694
dengan nilai 13.390.000. Histogram untuk data besar klaim kendaraan bermotor. Metode heuristik untuk aturan kuantil tetap dan aturan empiris memiliki nilai ambang batas yang kecil, yaitu masing-masing 17.840.000 dan 13.390.000. Nilai-nilai tersebut dianggap memiliki nilai ambang batas yang kecil karena masih berada dalam lingkup grafik lengkung distribusi besar klaim yang umum. Sedangkan untuk metode heuristik aturan akar kuadrat memiliki nilai ambang 65.575.000, di mana nilai ini cukup sesuai untuk dijadikan nilai ambang batas karena posisinya berada di antara grafik lengkung distribusi umum dan grafik nilai ekstrim, atau memisahkan antara distribusi besar klaim yang umum dan nilai yang ekstrim, yaitu 65.575.000 berada di sekitaran ini. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perhitungan nilai ambang batas yang diterapkan pada data besar klaim pemegang polis asuransi kendaraan bermotor untuk kategori 6 jenis kendaraan truk dan pick up semua uang pertanggungan wilayah 2